Mari kita bahas kesalahan nomor satu yang sering dilakukan orang saat minum air. Sekarang coba lihat ini. Ini adalah beberapa statistik yang menarik. Rata-rata jumlah cairan yang dikonsumsi orang Amerika, jika kita ambil rata-rata pria dan wanita, dan ini berdasarkan jelas, tapi untuk teman-teman saya di Eropa, termasuk Dennis, satu gelas setara dengan 236 gram. Rata-rata seseorang hanya mengonsumsi 4,5 gelas air putih, tapi minum cairan jauh lebih banyak dari itu. Tapi mereka hanya minum sedikit lebih dari 4 gelas air aja. Ini jelas berada di tingkat yang sangat rendah. Sekarang, mari kita lihat minuman lain yang dikonsumsi orang. Jika semua cairan dihitung, rata-rata orang mengonsumsi minuman bersoda sebanyak 1,7 gelas, kopi 1,5 gelas, alkohol 1,1 gelas, teh sekitar 1 gelas, minuman bersoda diet 0,8 gelas, susu setengah gelas, dan jus buah sedikit kurang dari setengah gelas. Seperti yang bisa Anda lihat, rata-rata seseorang mengonsumsi banyak cairan, tapi nggak terlalu banyak air. Sekarang, mari kita lihat lebih dalam apa yang terjadi ketika Anda mengkonsumsi minuman berkafein, seperti minuman bersoda, kopi, beberapa jenis teh, dan mungkin juga soda diet. Kafein bertindak seperti diuretik. Itulah sebabnya apapun yang bersifat diuretik akan menyebabkan lebih banyak rasa haus. Cairan akan keluar. Semua yang berglukosa, baik pemanis di alkohol atau kopi, soda, dan jus buah pun diuretik kuat. Saat diminum, cairan berglukosa ini akan terkunci. Itulah sebabnya orang yang mengkonsumsi terlalu banyak minuman manis akan menahan banyak cairan. Karena glukosa ini disimpan sebagai glikogen bersama dengan jumlah air yang cukup banyak. Jadi, untuk setiap molekul glukosa, Anda akan menyimpan sekitar 3 molekul air. Air ini akan terkunci dan menjadi tidak bisa diakses oleh tubuh Anda. Itulah sebabnya, apapun yang mengandung glukosa, apapun yang mengandung gula, sebenarnya membuat jaringan tubuh Anda kekurangan cairan. Lalu, gimana dengan alkohol? Jadi, apa yang terjadi setelah Anda minum semalaman? Anda terbangun. Anda benar-benar mengalami dehidrasi. Anda sangat haus. Otak Anda sebenarnya terasa sakit karena dehidrasi. Itulah sebabnya alkohol memiliki efek diuretik yang sangat kuat. Kesalahan besar adalah mengira Anda tidak akan dehidrasi hanya karena Anda minum banyak cairan. Dan dorongan besar ini membuat semua orang minum lebih banyak adalah kesalahan besar lainnya karena mereka tidak benar-benar memperbaiki alasan utama mengapa mereka mungkin dehidrasi sejak awal. Karena jika Anda seperti rata-rata orang Amerika dan lebih dari 60% kalori yang Anda konsumsi berasal dari karbohidrat olahan, Anda justru memperburuk dehidrasi Anda. Anda justru menciptakan rasa haus yang lebih besar. Sekarang, apakah itu membantu? Mungkin sedikit membantu, tapi tidak menyelesaikan masalah yang mendasarinya. Jadi, inilah masalah besar saya dengan dunia medis. Kata menyembuhkan aja kalau Anda sebutkan ya, pada dasarnya Anda tahu apa itu penyembuhan. Mereka menganggapnya sebagai penipuan, tidak ilmiah. Padahal kalau dipikir-pikir, penyembuhan itu hanya berarti menyelesaikan suatu masalah. Kenapa kita tidak bisa menyembuhkan sesuatu? Dunia medis sekarang lebih fokus pada mengelola masalah, mengelola gejala. Tapi kalau bicara soal menyembuhkan seseorang, itu dianggap melewati batas. Ini juga berkaitan dengan masalah dehidrasi. Karena kalau Anda benar-benar ingin mengatasi dehidrasi, Anda harus melihat semua gambaran besarnya. Bukan cuma soal minum air lebih banyak aja. Misalnya, mari kita bahas kadar natrium Anda ya. Natrium itu penting untuk menciptakan hidrasi. Begitu juga elektrolit lain seperti kalium dan magnesium. Dan agar natrium bisa menahan cairan dengan benar, Anda juga butuh keseimbangan kalium. Anda membutuhkan kalium 2 kali lebih banyak daripada natrium, dan itulah sebabnya jumlah natrium tidak sepenting perbandingannya. Jadi, penting untuk mendapatkan jumlah kalium yang baik dan juga natrium yang cukup. Tapi perbandingannya harus 2 banding 1. Dan kalau kita mengambil ide ini hanya minum saat haus aja, itu bisa membingungkan kalau berkaitan dengan mineral natrium. Misalnya, anggap aja Anda seorang penderita diabetes, oke? Dan Anda merasa haus. Masalah pada penderita diabetes biasanya adalah mereka sangat kehausan dan sering buang air kecil. Mereka berusaha mengimbangi kehilangan cairan yang keluar dari tubuh mereka. Karena semakin banyak glukosa dalam darah mereka, semakin sering mereka buang air kecil. Dan itulah sebabnya jika Anda penderita diabetes dan terus-menerus minum air ini, Anda mungkin bisa menetralkan masalahnya. Tapi Anda tidak akan pernah benar-benar memperbaikinya. Karena akar masalah yang sebenarnya tidak pernah diperbaiki. Dan itu hanyalah karena mereka mengonsumsi terlalu banyak karbohidrat. Sekarang, apa yang akan terjadi jika Anda tidak merasa haus? Tapi Anda ingin garam. Anda ingin tahu kenapa.
Mungkin adrenal Anda lelah. Makin buruk kondisi adrenal, makin besar keinginan makan garam. Mungkin sehabis olahraga, Anda berkeringat dan kurang garam. Atau karena cuaca panas. Atau bahkan jika Anda tidak berolahraga, mungkin Anda berada dalam situasi di mana Anda banyak berkeringat dan kehilangan semua natrium. Atau misalnya Anda sedang mengonsumsi obat diuretik yang menarik semua garam dari tubuh Anda sehingga Anda menginginkan garam. Obat itu juga menarik kalium dari tubuh Anda. Atau misalnya Anda mengonsumsi terlalu banyak kalium dari bubuk elektrolit tapi tidak cukup garam. Ini juga bisa menyebabkan ketidakseimbangan. Atau misalnya Anda sedang berpuasa dan tidak mengonsumsi apapun. Dan Anda minum banyak air tapi tidak cukup mendapatkan garam bersamaan dengan itu. Dalam kondisi seperti itu, tubuh Anda mungkin menginginkan garam. Jika Anda menjalani diet ketogenik, misalnya pada keto, Anda cenderung kehilangan banyak cairan. Dan bersamaan dengan itu, Anda juga bisa kehilangan elektrolit termasuk kalium. Semakin banyak air yang Anda minum, semakin besar keinginan Anda terhadap garam. Karena hanya dengan minum terlalu banyak air putih aja bisa menguras elektrolit Anda sampai tingkat tertentu. Dan itulah sebabnya orang-orang yang memaksakan diri minum 1 galon air per hari tanpa garam sama sekali bisa mengalami kondisi yang disebut hiponatria. Ini adalah kondisi di mana tubuh Anda kekurangan natrium dalam darah. Dan ini sangat-sangat berbahaya. Dan itulah sebabnya, jika kita menggabungkan minum air terlalu banyak ini dengan olahraga dan tidak mengkonsumsi natrium, kita bisa menjadi sehanyak dehidrasi. Karena yang membuat tubuh kita tetap terhidrasi bukan hanya air aja. Ini adalah keseimbangan elektrolit yang masuk ke dalam sel dan membantu Anda menahan cairan dalam jumlah yang tepat. Jadi, untuk benar-benar mengatasi masalah dehidrasi, ya Anda memang perlu minum cairan dalam jumlah yang cukup, tapi Anda juga membutuhkan garam laut dan elektrolit lain dalam jumlah yang cukup. Dan untuk orang rata-rata, saya bisa bilang bahwa seseorang yang berolahraga sampai tingkat tertentu sebaiknya mengonsumsi antara 2 hingga 3 liter. Ini setara dengan 8 hingga 12 gelas air putih asli, bukan kopi, teh, atau minuman beralkohol dan sejenisnya. Dan khususnya bagi seseorang yang rentan terhadap batu ginjal, jika sedang menjalani diet ketogenik, saya sarankan untuk memastikan urin Anda tidak terlalu pekat agar bisa mencegah batu ginjal. Bahkan jika Anda memang rentan terhadap batu ginjal. Namun, agar tidak dehidrasi dengan cairan tersebut, Anda mungkin ingin menambahkan garam laut dan mungkin juga elektrolit lainnya. Mungkin Anda juga menambahkan sedikit lemon atau cuka apel ke dalam air. Tapi dengan cara ini, Anda akan mendapatkan volume cairan yang dibutuhkan sekaligus hidrasi yang Anda perlukan. Karena misalnya, jika Anda minum terlalu banyak air atau tidak cukup mengkonsumsi garam, Anda bisa mengalami kekurangan volume cairan dalam darah Anda. Dan hal ini bisa menyebabkan sakit kepala, kelelahan, tekanan darah rendah, atau pusing saat Anda berdiri. Jadi, ini adalah beberapa poin tambahan yang ingin saya sampaikan tentang air. Dan jika Anda belum menonton video penting tentang air yang udah ditonton jutaan kali ini, Anda mungkin ingin mengeceknya selanjutnya.